Siska adalah seorang gadis berusia 15 tahun, asal Jawa Tengah yang gemar mendaki gunung. Suatu hari, ia bersama teman-temannya berangkat mendaki ke sebuah gunung yang terkenal dengan keindahannya, namun juga sering diselimuti kabut tebal. Di tengah perjalanan mendaki, kabut tebal turun secara tiba-tiba, membuat pandangan menjadi samar. Siska yang berjalan di belakang rombongan, terpisah tanpa sengaja. Ia panik, berteriak memanggil teman-temannya, tetapi hanya gema suaranya sendiri yang terdengar. Siska mencoba mengikuti jalan setapak, namun tanpa disadari, ia malah semakin masuk ke dalam hutan yang semakin lebat dan gelap. Setelah berjam-jam berjalan tanpa arah, lelah dan putus asa, Siska menemukan sebuah gubuk tua di tengah hutan. Dengan sisa tenaga yang ada, ia mendekati gubuk itu dan mengetuk pintu, berharap ada seseorang yang bisa menolongnya. Pintu gubuk terbuka perlahan, menampakkan seorang pria berusia 80 tahun. Ia adalah kakek Sugiono, yang telah lama tinggal di hutan itu. "Siapa kau, Nak? Mengapa kau ada di sini?" tanya lelaki tua itu dengan suara serak. "Saya Siska, kakek. Saya tersesat. Tolong saya tidak tahu jalan pulang," jawab Siska dengan suara gemetar. Kakek itu menghela napas panjang. "Masuklah, hutan ini tak aman untuk gadis sepertimu." Dengan penuh rasa syukur, Siska masuk ke dalam gubuk kecil yang terbuat dari kayu dan dedaunan kering. "Kau lapar?" tanya kakek Sugiono. Siska mengangguk lemah. Kakek itu mengeluarkan ubi bakar dan segelas air dari tempayan. "Makanlah. Besok kita cari jalan keluar," katanya. Malam itu, Siska tidur dalam ketakutan. Pikiran tentang keluarganya dan teman-temannya yang mungkin sedang mencarinya membuatnya sulit memejamkan mata. Keesokan paginya, kakek Sugiono mengajak Siska menyusuri hutan. Namun, setelah berjalan berjam-jam, mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. "Hutan ini tak mudah ditembus," gumam kakek itu. Hari berlalu, dan setiap kali Siska dan kakek Sugiono mencoba mencari jalan keluar, mereka selalu berakhir kembali di tempat yang sama. Hutan ini seperti memiliki labirin tak kasat mata, seakan menolak Siska untuk kembali ke dunia luar. Kakek Sugiono selalu berusaha menenangkan Siska. "Hutan ini memang luas, Nak. Aku sendiri sudah bertahun-tahun di sini dan tak pernah menemukan jalan keluar." Siska terkejut. "Jadi, kakek juga tersesat?" Kakek itu mengangguk. "Dulu aku seorang pemburu. Aku masuk terlalu dalam dan tak bisa kembali. Akhirnya, aku memilih bertahan di sini." Siska termenung. Jika kakek Sugiono saja tak bisa keluar setelah bertahun-tahun, apakah nasibnya akan sama? Sementara itu, teman-teman Siska dan tim penyelamat terus mencari keberadaannya. Namun, meskipun mereka menyusuri jalur pendakian, tak ada jejak yang mengarah ke Siska. Seolah-olah gadis itu lenyap tanpa jejak. Hari berganti minggu. Siska mulai kehilangan harapan untuk kembali. Setiap hari, ia membantu kakek Sugiono mencari makanan di hutan, mengumpulkan buah-buahan, memancing di sungai kecil, dan menyalakan api di malam hari untuk menghangatkan diri. "Kita harus tetap hidup," kata kakek itu suatu malam. Siska mengangguk, tetapi dalam hatinya, ia mulai merasa hutan ini seperti penjara. Akankah ia bisa keluar dari sini? Hatinya masih dipenuhi kerinduan akan rumahnya. Di sisi lain, tim penyelamat masih terus mencari. Namun, tanpa petunjuk yang jelas, pencarian semakin melemah. Keluarga Siska mulai kehilangan harapan, menganggapnya telah tiada. Minggu demi minggu berlalu, dan Siska semakin terbiasa dengan kehidupan di hutan. Ia belajar menenun daun untuk membuat tikar, memancing di sungai kecil yang tersembunyi, dan mengenali tanaman obat yang diajarkan kakek Sugiono. Rasa takut yang dulu menghantuinya perlahan berubah menjadi penerimaan. Tanpa disadari, hubungan mereka semakin dekat hingga akhirnya Siska hamil. Kakek Sugiono yang awalnya hanya ingin melindungi dan merawat Siska, kini harus menghadapi kenyataan bahwa mereka telah menjadi keluarga dalam kondisi yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Kakek Sugiono tetap merawatnya dengan penuh kasih sayang, membantu Siska melewati hari-hari sulitnya di hutan. Bulan demi bulan berlalu,
Dan tibalah saatnya bagi Siska untuk melahirkan. Dengan hanya berdua di tengah hutan, kakek Sugiono membantu proses persalinannya sebaik mungkin. Dengan doa dan usaha, lahirlah seorang bayi laki-laki yang sehat, yang kemudian diberi nama Vicky. Siska merasa bahagia sekaligus cemas, membayangkan masa depan dirinya dan anaknya di hutan. Namun, ia tetap bertahan, mengasuh Vicky dengan penuh kasih sayang, dibantu oleh kakek Sugiono. Setelah 2 tahun menghilang, keluarga Siska akhirnya menemukan jalannya ke dalam hutan. Dengan bantuan seorang pemandu lokal dan beberapa orang pintar, mereka tiba di gubuk tempat Siska tinggal. Siska menangis saat melihat keluarganya. Hatinya dipenuhi emosi yang bercampur aduk. Ia memeluk ibunya erat, sementara kakek Sugiono hanya terdiam melihatnya. "Kami mencarimu selama ini, Nak. Kami tidak pernah menyerah," kata ibunya dengan suara bergetar. Siska menoleh ke kakek Sugiono yang berdiri di belakangnya dengan Vicky dalam gendongan. Ia merasa berutang budi kepada lelaki tua itu, yang telah menjadi keluarganya di hutan. "Kakek, aku ingin pulang," ucapnya dengan suara pelan. Kakek Sugiono sendiri tetap memilih bertahan hidup di hutan, dan mengangguk pelan. "Pergilah, Nak, hidupmu masih panjang. Aku hanya bagian kecil dalam perjalananmu." Dengan berat hati, Siska meninggalkan hutan bersama keluarganya, membawa Vicky ke dunia luar. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa sebagian dari dirinya akan selalu tertinggal di sana, di hutan yang telah menjadi rumah keduanya. Setelah bertahun-tahun hidup di hutan, Siska akhirnya kembali ke rumah bersama keluarganya dan putranya, Vicky. Namun, kehidupan di dunia luar ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Sejak kepulangannya, banyak orang yang membicarakan dirinya dengan berbagai spekulasi. Ada yang menganggapnya hilang karena diculik makhluk halus. Ada pula yang menuduhnya memiliki hubungan gelap dengan orang tak dikenal. Siska merasa terasing di kampung halamannya sendiri. Orang-orang memandangnya dengan tatapan penuh tanda tanya, dan beberapa bahkan berbisik di belakangnya. Ia mencoba menjalani hidup normal kembali, tetapi perasaan rindu terhadap hutan dan kakek Sugiono terus menghantuinya. Ibunya, yang bahagia dengan kepulangan Siska, berusaha membantu putrinya menyesuaikan diri kembali. "Nak, lupakan masa lalumu. Sekarang yang penting adalah masa depanmu dan Vicky," kata ibunya dengan penuh kasih. Namun, Vicky yang telah terbiasa dengan kehidupan di hutan sering gelisah. Ia tidak nyaman berada di rumah yang penuh dengan tembok, dan seringkali menangis saat tidak bisa berlarian bebas seperti dulu. Siska pun merasakan hal yang sama. Semakin lama, ia semakin merasa bahwa tempatnya bukan di kampung, tetapi di hutan tempat ia membangun kehidupannya. Suatu hari, Siska memutuskan untuk pergi ke gunung tempat ia dulu tersesat. Ia ingin melihat apakah kakek Sugiono masih ada di sana. Dengan membawa Vicky, ia menyusuri jalur pendakian dengan hati yang berdebar. Setelah berjam-jam perjalanan, ia akhirnya tiba di gubuk tua tempat ia pernah tinggal. Namun, gubuk itu kosong. Tidak ada tanda-tanda kakek Sugiono. Gubuk itu tampak telah lama ditinggalkan, dengan atap yang hampir runtuh dan dinding yang dipenuhi lumut. Siska merasa hampa. Ia bertanya-tanya, apakah kakek Sugiono telah pergi? Apakah ia masih hidup? Tiba-tiba, suara ranting yang patah membuatnya menoleh. Dari balik pepohonan, seorang lelaki tua muncul. Kakek Sugiono berdiri di sana, meski lebih tua dan lebih kurus dari yang ia ingat. "Kau kembali, Nak," ucapnya dengan suara serak, tetapi penuh kehangatan. Siska berlari dan memeluk lelaki tua itu. Air matanya mengalir deras. "Kakek, aku merindukanmu. Aku merasa dunia luar bukan tempatku." Kakek Sugiono tersenyum tipis. "Hutan telah menjadi bagian dari dirimu. Tetapi, kau harus memutuskan di mana tempatmu yang sebenarnya." Siska duduk bersama kakek Sugiono di dekat api unggun, menceritakan segala yang terjadi sejak ia kembali ke rumah. Ia merasa bahwa hatinya masih tertinggal di hutan, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan keluarganya di kampung. Hari demi hari, Siska kembali menghabiskan waktu di hutan bersama kakek Sugiono dan Vicky. Namun,
Ia tahu bahwa keputusannya tidak hanya menyangkut dirinya sendiri, tetapi juga anaknya. Ia harus memikirkan masa depan Vicky. Apakah ia akan membiarkannya tumbuh di hutan, atau membawanya kembali ke dunia yang lebih modern? Di sisi lain, keluarganya di kampung mulai khawatir. Ibunya beberapa kali datang ke gunung untuk membujuknya pulang. "Siska, kau tidak bisa selamanya tinggal di sini. Vicky butuh pendidikan, butuh kehidupan yang lebih baik." Siska merasa dilema. Hatinya tertarik pada kehidupan di hutan, tetapi ia juga tidak ingin Vicky tumbuh tanpa kesempatan untuk memiliki masa depan yang cerah. Suatu malam, saat ia menatap Vicky yang tertidur pulas dalam pelukannya, ia membuat keputusan besar. Ia harus kembali ke dunia luar, demi masa depan anaknya. Dengan berat hati, ia berpamitan pada kakek Sugiono. "Kakek, aku tak bisa meninggalkan Vicky tanpa masa depan. Aku harus kembali." Kakek Sugiono mengangguk dengan penuh pengertian. "Hutan akan selalu ada, Nak. Jika suatu hari kau ingin kembali, tempat ini akan menunggumu." Dengan air mata yang berlinang, Siska meninggalkan hutan bersama Vicky, kembali ke keluarganya, dan mencoba memulai hidup baru. Terkadang, kehidupan membawa kita pada perjalanan yang tak terduga. Siska yang pernah tersesat di hutan, menemukan kasih sayang dan kehidupan yang berbeda, tetapi pada akhirnya ia harus kembali untuk menghadapi kenyataan. Namun, kenangan dan pelajaran dari hutan akan selalu menjadi bagian dari dirinya. Kita semua memiliki tempat di dunia ini, dan terkadang, menemukan tempat yang sebenarnya adalah perjalanan tersendiri. Dan bagi Siska, hutan bukan hanya tempat tersesat, tetapi juga tempat ia menemukan dirinya sendiri. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like. Kalau kamu suka, share ke teman-teman kamu.